Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Baik, anak-anak ibu silakan dipimpin dulu doanya. Pada Lapensal silakan dipimpin doanya. Nampak? Iya, silahkan Satina. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri uqdatan yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Boleh, tapi tunggu ibu absen dulu ya. Anak-anak ibu, siapa yang tidak hadir di kelas pada hari ini? Kemana Regina? Kita doakan semoga dia cepat sembuh ya. Terus siapa lagi? Mila. Mila kemana dia? Oh, Mila telat. Oke, berarti selebihnya hadir. Indah? Masyito? Satina? Ilhamdi? Oke, berarti hadir semua ya. Kecuali Mila dengan Egi. Baik. Anak-anak ibu bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Ada, alhamdulillah ibu baik. Udah makan? Nah, Ilhamdi mau izin, silakan. Nah, baik. Ibu mau bertanya ke anak-anak ibu tentang apa materi kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Tentang kurban. Apa yang dimaksud dengan kurban, Satina? Kurban itu, Bu, menyembelih hewan kurban untuk dijadikan menyembelih hewan kurban, Bu. Menyembelih hewan kurban yang dilakukan pada tanggal berapa, nama Syito? Hari tasyrik, Bu. Hari-hari tasyrik. Nah, jadi apakah anak-anak ibu sudah memahami semua materi tentang kurban itu? Nah, jadi kita lanjut kepada akidah akhlak. Materi akidah akhlak kita judulnya akhlak terpuji. Apa judulnya? Akhlak terpuji. Apa saja contoh-contoh dari akhlak terpuji? Ya, membantu orang lain. Terus bersedekah. Nah, betul. Apa yang dibilang Satina dan yang lainnya itu semua betul. Tapi materi akhlak terpuji yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah ada 3. Yang pertama itu tawakal, ikhtiar, dan juga sabar. Nah, anak-anak Ibu tahu apa yang dimaksud dengan tawakal, ikhtiar, dan juga sabar? Ada yang tahu? Nggak tahu? Nah, kita lanjut kepada tujuan dari pembelajaran kita sekarang. Jadi tujuan daripada pembelajaran kita, Ibu mau anak-anak Ibu itu mengerti dan bisa menjelaskan apa itu pengertian daripada ikhtiar, tawakal, dan juga sabar. Terus Ibu mau anak-anak Ibu itu bisa menemukan dan menjelaskan tentang dalil dari ikhtiar, tawakal, dan juga sabar itu tadi. Terus yang ketiga, anak-anak Ibu bisa menjelaskan contoh perilaku dan perbuatan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Terus yang terakhir, anak-anak Ibu bisa menjelaskan hikmah dari ikhtiar, tawakal, dan juga sabar. Paham? Ada berapa tujuan pembelajaran kita hari ini? 4. Nah, yang pertama
kita masuk kepada ikhtiar. Ibu minta tolong bacakan Nah Indah. Ada kelihatan, Nak? Minta tolong Ibu bacakan. Ikhtiar berasal dari bahasa Arab yang artinya ikhtiar yaitu Segala usaha nyata supaya maksimal dan tindakan yang dilakukan manusia mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah sesuai kemampuan dan aturan Allah. Belajar giat, berdoa dan Nah, paham semua anak-anak Ibu apa yang dimaksud dengan ikhtiar? Ikhtiar itu berarti usaha yang nyata. Nah, misal nih, anak-anak Ibu ujian. Jadi anak-anak Ibu berikhtiar dengan apa? Dengan belajar, dengan mencatat materi, dengan mengulang-ulang pembelajaran. Kalau misalnya anak-anak Ibu besok mau ujian nih, tapi anak-anak Ibu cuma catat materinya tapi nggak dihafal. Apakah itu termasuk daripada ikhtiar? Tidak, Ibu. Tidak, betul. Ada yang seperti itu? Tidak, Ibu. Bagus, tidak ada ya. Oke, selanjutnya, ini udah paham anak-anak Ibu apa yang dimaksud dengan ikhtiar? Paham, Bu. Lapensal sudah paham dengan ikhtiar? Oke, selanjutnya tawakal. Nah, tawakal itu apa sih anak-anak Ibu? Menyerahkan diri Kebijakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menyerahkan sepenuhnya hasil akhir dan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha sekuat tenaga. Misal anak-anak Ibu nih mau pergi jajan, tapi anak-anak Ibu nggak mau jalan. Itu gimana caranya? Apakah itu termasuk kepada tawakal? Ya Allah, pengen jajan nih, lapar, tapi nggak mau jalan. Ya udah diserahkan aja kepada Allah, semoga jajannya datang. Apakah itu termasuk pada tawakal? Tidak. Nah, benar Satina. Jadi tawakal itu menyerahkan sepenuhnya hasil akhir dan segala urusan setelah berusaha sekuat tenaga. Jadi anak-anak Ibu misalnya kalau lapar, pengen jajan, tapi nggak mau gerak, anak Ibu bisa dengan usahanya seperti pesan online. Nah, yang seperti itu. Nah, jadi itu kan termasuk daripada tawakal. Paham anak-anak Ibu? Coba sebutkan contohnya. Siapa yang mau? Sebutkan contoh daripada tawakal ini. Siapa yang tahu contoh daripada tawakal? Saya, Bu. Boleh? Nama siapa? Kan ketika saya mau menjadi juara 1 di kelas, maka saya harus belajar sungguh-sungguh. Tapi dengan juga menyerahkan, walaupun saya sudah belajar sungguh-sungguh, tapi saya tetap berdoa juga kepada Allah dan menyerahkan segala kemungkinannya. Mau saya dapat juara atau tidak, saya serahkan kepada Allah. Yang penting saya berusaha. Nah, pintar. Tepuk tangan ke Anak Masyito. Terima kasih Anak Masyito. Jadi dari penjelasan yang sudah ada di depan ini dan contoh yang sudah disampaikan oleh Masyito, apakah anak-anak Ibu sudah paham apa yang dimaksud dengan tawakal ini? Paham Lapensal? Lapensal ini suaranya dari tadi nggak ada nih. Kemana? Sakit tenggorokan. Paham Indah? Oke, baik. Kita lanjut kepada selanjutnya yaitu sabar. Nah, Ibu minta tolong Masyito bacakan. Sabar adalah berasal dari kata bahasa yang berarti menahan, mencegah atau sabar, yaitu kekuatan untuk menahan diri dari kegundahan, menjaga lisan dari keluh kesah, serta mengendalikan anggota tubuh dari perbuatan tidak terarah. Baik, silakan. Perbuatan tidak terarah. Jadi contoh sabar apa? Siapa yang tahu apa itu contoh sabar? Contohnya menghadapi apa?
saat mendapati cobaan. Kita dikasih cobaan sama Allah, terus kita sabar. Nah, kita sebagai seorang hamba Allah, itu pasti akan selalu ada ujian. Ujian itu, itulah bagaimana nanti kita menghadapinya. Apakah kita akan sabar atau bahkan kita berkeluh kesah. Nah, itu sesuatu yang tidak boleh, itu tidak termasuk kepada perbuatan terpuji. Nah, jadi kita itu harus bisa menjaga diri kita dari kegundahan, menjaga lisan kita. Kita nggak bisa nih, misal kita ada kerja, jadi kita capek dengan pekerjaan ini. Kita capek dengan kerjaan ini, kita berkeluh kesah. Males capek dengan kerjaan ini. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak termasuk kepada sifat sabar ini tadi. Paham anak-anak Ibu? Nah, karena misal di balik orang yang udah dapat kerja, ada juga orang-orang yang belum dapat kerja. Nah, itu kita harus bersyukur. Paham? Nah, selanjutnya Ibu mau anak-anak Ibu mencari dalilnya. Ibu mau anak-anak Ibu mencari dalil dari ikhtiar, tawakal, dan juga sabar. Sekarang Ibu akan menyampaikan salah satu dalilnya, dalil dari sifat sabar. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Siapa yang tahu? Anak-anak Ibu kan sudah hafal juz 1. Memang tidak ada. Nah, ya. Ayat 153. Innallaha. Nah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, mau anak-anak Ibu dibersamai Allah? Ada yang nggak mau dibersamai Allah? Nah, tidak ada yang tidak mau dibersamai Allah. Jadi anak-anak Ibu, dengan anak-anak Ibu bersabar, bertawakal, berikhtiar, insya Allah anak-anak Ibu akan selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Nah, jadi untuk tugas minggu depan, itu kan ada 2 dalil yang belum. Dalilnya dari sifat ikhtiar dan juga sifat tawakal tadi. Ibu mau anak-anak Ibu mencari dalil tersebut? Baik, tadi pembagian kelompoknya yaitu Ilhamri dengan Sakinah dan juga Wasyito itu mengambil materi apa? Materi tawakal, mencari dalilnya, terjemahannya, dan juga penjelasannya. Dipresentasikan minggu depan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulannya. Kesimpulannya, jadi akhlak terpuji seperti ikhtiar, tawakal, dan juga sabar itu adalah sifat penting yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Harus dimiliki oleh setiap muslim. Lanjutkan lagi. Dalam menjalani kehidupan bukan ikhtiar mengajarkan manusia untuk berusaha sungguh-sungguh, tawakal menuntun untuk berserah diri kepada Allah setelah berusaha maksimal, dan sabar melatih diri untuk tetap tabah dalam menghadapi ujian. Ketiga sikap ini saling berkaitan dan memberikan dampak positif seperti meningkatkan keimanan, menumbuhkan ketenangan jiwa, serta membawa keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat. Paham? Nah, sekarang seperti yang sudah disampaikan tadi, dibacakan tadi, ketiga sikap ini saling berkaitan. Ibu mau anak-anak Ibu berikan beberapa contoh tentang keterkaitan dari 3 sifat terpuji ini. Bagaimana yang dinamakan ikhtiar dan juga tawakal dan sabar. Contohnya bagaimana? Kita berusaha dulu untuk cari duit. Nah, Ibu contohkan dari satu cerita. Misal, anak Ibu itu pengen sekali dapat kerja. Ikhtiarnya itu dengan anak Ibu mencari-cari peluang pekerjaan, anak-anak Ibu membuat CV, anak-anak Ibu survei, itu bagaimana tentang pekerjaan tersebut. Itu termasuk kepada ikhtiar. Nah, terus tawakalnya
bagaimana anak-anak ibu menerima semisal pekerjaan itu dapat anak-anak ibu menyerahkannya kepada Allah, terima tidak diterimanya itu kembali lagi kepada Allah, dan kita harus sabar dalam menerimanya. Kalau seandainya anak-anak ibu diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, anak-anak ibu harus berikhtiar lagi. Paham? Nah, itu contoh dari ibu. Ibu mau anak-anak ibu kasih satu contoh juga. Satu aja, habis itu kita selesai. Ujian Bu, ujian belajar. Itu udah tadi disampaikan sama Mas Ito. Iya, Yang pertama. Saya Bu, sabar Bu. Sabar, Pak, bagaimana? Contohnya bukan saya tetap sabar Bu ketika teman saya menggoda saya ketika saya Menggoda tuh. Ya, itu contoh yang sabar. Yang tawakal contohnya bagaimana? Tawakal tuh setelah berikhtiar tawakal Bu, hasilnya gimana? Nah, berserah diri ya kepada Allah bagaimana hasilnya. Kalau yang berikhtiar tadi bagaimana contohnya? Itu tadi berusaha tadi Bu, usaha. Itu tadi apa? Berusaha cari kerja kan. Ah, iya betul. Dapat gak dapat itu tawakal Bu, gitu. Nah, betul. Tangan ibu semuanya. Nah, jadi itulah materi yang dapat ibu sampaikan pada siang hari ini. Jadi selain daripada kesimpulan ini, apa yang dapat anak ibu sampaikan dari materi kita hari ini? Kita harus bertawakal, bersabar, dan berikhtiar selalu dimanapun dan kapanpun Bu, bagaimanapun keadaannya. Bagus, pintar sekali Bapak Cito. Terima kasih atas jawabannya. Nah, mungkin sekian materi yang dapat ibu sampaikan. Ibu harap ke depannya anak-anak ibu mampu untuk mengamalkan tawakal, ikhtiar, dan juga sabar tadi dalam kehidupan sehari-hari. Mau? Mau. Oke. Untuk itu ibu tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.